Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, Baik, Bu. Baik, Bu. gimana kabarnya? Baik. Baik, Bu. Ya. Untuk anak-anak ibu jangan lupa ketika keluar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan 3M, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Untuk memulai pelajaran kita di pagi hari ini, Ibu Antoni baca doanya. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Antoni. Kita 2 hari yang lewat itu Ibu sudah membagikan materi untuk hari ini di Google Classroom. Itu coba sudah kalian pelajari. Coba Ibu kasih waktu untuk membukanya kembali. Sudah kalian materi yang Ibu sudah sharekan di Google Classroom. Ya? Sudah, oke. Sambil kita lakukan literasi. Nah, untuk absensi, kira-kira siapa yang tidak hadir? Antoni, siapa yang hadir? Mungkin ada beberapa yang belum hadir ya, mungkin kendala dengan jam. Jadi lanjut aja ya, mudah-mudahan nanti dengan langsungnya pelajaran ada kawanmu yang masuk lagi. Ibu. Nah, untuk materi kita kali ini itu tentang bisnis, perusahaan jasa, dagang, dan juga manufaktur. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi itu, masih ingat lagi materi yang minggu lalu tentang persamaan dasar akuntansi. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Pak Susi. Akuntansi itu keseimbangan antara aktiva dan pasifa. Oke, kita lanjut ke materi hari ini. Untuk materi transaksi bisnis perusahaan memiliki kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar pengetahuan 3.7 memahami transaksi bisnis perusahaan baik perusahaan jasa, dagang, dan juga manufaktur. Nah, untuk kompetensi dasar keterampilan, indikator pencapaian kompetensi untuk pengetahuan 3.7.1 menjelaskan pengertian transaksi bisnis dan jenis-jenis transaksi bisnis. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi keterampilan, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan menggunakan model discovery learning dengan pendekatan saintifik, kalian diharapkan mampu yang pertama, mampu menjelaskan pengertian transaksi bisnis dan juga jenis-jenis transaksi bisnis dengan jelas dan penuh tanggung jawab. Tujuan yang kedua, nah adapun pengertian transaksi bisnis, adapun jenis-jenis transaksi bisnis, yang pertama ada transaksi bisnis internal dan juga transaksi bisnis eksternal. Siapa yang bisa kasih contoh transaksi bisnis internal itu yang bagaimana? Penggunaan mesin. Kalau untuk pelakunya apa aja nak? Selain tenaga kerja, siapa aja yang berasal dari internal? Pemilik perusahaan masuk nggak? Masuk ya. Kalau investor itu dia masuk kemana? Eksternal. Iya. Ya. Kalau tenaga kerja? Internal. Untuk pengertian jenis-jenis perusahaan tadi ada 3. Contohnya apa Ki? Contoh jasa. Bank. Laundry masuk gak ya, Bu? Iya, laundry masuk tuh, jasa dia. Rumah sakit. Perusahaan dagang ini contohnya apa? Toko. Minimarket. Ya, minimarket, toko-toko ya. Pengertiannya apa nak perusahaan dagang tuh? Membeli barang, terus menjual lagi. Menjual kembali. Membeli Ya, dari perusahaan ya tanpa merubah produk ya, nilainya juga. Dengan menambah nilai harga. Kalau di daerah kita ini apa? Daerah kalian yang bisa kalian ambil contoh perusahaan manufaktur? Sagu. Ya, pabrik sagu ya. Sekarang ada pertanyaan. Ada, Bu. Joy,
Coba kasih pendapatnya, transaksi bisnis itu apa? Transaksi yang terjadi karena ada transaksi barang, pembayaran utang, dan penjualan barang. Benar ya? Terima kasih ya Joy. Internal perusahaan, contoh pemimpin perusahaan. Sedangkan pihak eksternal, contohnya pemerintah, pelanggan, investor, donasi di mana sumber daya untuk menghasilkan barang atau output. Kenalnya 3 jenis perusahaan. Nah, jadi untuk jenis perusahaan, nah ini memiliki transaksi. Siapa yang bisa kasih contoh transaksi yang ada di perusahaan jasa itu apa? Pembelian sewa. Kalau yang di awal-awal itu pertama apa? Sebelum kita mendirikan usaha, transaksi apa? Modal. Iya, modal ya. Adanya penerimaan modal sebagai investasi awal. Terus kalau untuk transaksi dagang, Pembelian barang. barang dagang ya, barang dagang. Kalau jasa nggak ada pembelian barang dagangan. Adanya pembelian perlengkapan atau peralatan, ya kan? Itu pembelian, itu penjual. Terus kalau untuk di manufaktur apa? Pembelian bahan baku, bahan penolong. Ya. Sampai sini ada lagi yang kalian ingin tanyakan untuk materi kita? Kami Bu mau nanya Bu, Ya, restoran termasuk perusahaan apa Bu? restoran. Siapa yang kira bisa menjawab? Manufaktur. Manufaktur, Manufaktur, ada yang lain? jasa apa bukan Bu? Olah Bu. Ya, Olah mengolah barang juga jadi itu jasa jadi. mengolah dari bahan-bahan baku ya. Dan jasa Bu, dia menawarkan jasanya kepada masyarakat. Ya, memberi pelayanan ya. Ada tugas kelompok yang perlu kalian selesaikan. Kalian diminta untuk mencari perbedaan perusahaan dan untuk mencari informasi jawab perbedaan ini bisa kalian gunakan handphone kalian, cari di internet. Kasih waktu kalian 10 menit. Kelompok pertama. Perbedaan dari segi jenis barang dijual. Untuk perusahaan jasa tidak menjual barang atau produk, tetapi dalam bentuk jasa atau servis oleh masyarakat. Selanjutnya kelompok 2. Untuk persediaan, ada perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang dagang, sedangkan di perusahaan dagang manufaktur memiliki persediaan. Untuk perusahaan dagang memiliki persediaan barang jadi, sedangkan pada perusahaan manufaktur memiliki persediaan bahan baku. Terus yang kelompok 3. Kalau penetapan HPP di perusahaan jasa itu miliki HPP. Kalau di perusahaan dagang dan manufaktur itu ada harga pokok penjual HPP gitu. Kesimpulan dari hasil presentasi kalian itu sebagian besar sudah benar. Berarti kalian sudah paham dalam menganalisis transaksi, baik itu perbedaan-perbedaan perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. Jadi dari hasil diskusi yang kalian diskusikan tadi, coba Antoni simpulkan materi transaksi bisnis kita pada pagi hari ini. Transaksi bisnis merupakan transaksi yang terjadi karena adanya transaksi pembelian barang. Transaksi bisnis terbagi menjadi yaitu transaksi internal dan untuk jenis-jenis perusahaan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama perusahaan dagang, yang kedua perusahaan jasa, yang ketiga perusahaan manufaktur. Oke, makasih ya Antoni, kesimpulannya itu udah bagus. Jadi kita coba sama-sama lagi membuat kesimpulan bahwasa untuk materi pada pagi hari ini itu adalah memiliki transaksi bisnis internal dan juga eksternal. Kita pelajari lagi tentang transaksi bisnis di perusahaan jasa. Jadi untuk penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan itu soalnya LKPD-nya sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Jadi tolong kalian kerjakan. Untuk materi kita minggu depan tentang penjurnalan. Sebelum itu mari kita berdoa semoga pada pagi hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah ya, Ibu tutup sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.